Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa 'ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, tempoh hari kita masuk ke bab tentang apa kemarin terakhir? Ada yang ingat? Istinja. Ya, alhamdulillah masih ada ini. Maka diulang-ulang, minimal bisa diajarkan ke anak cucu, ke istri. Karena bab istinja ini sangat penting. Tonggaknya sholat. Istinjanya enggak benar ya sudah selesai semua. Kita masuk selanjutnya bab tentang yang membatalkan wudu. Faslun walladzi yanqudu wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada sittatu asya'. Berapa? Sita itu 6. Khamsa ada berapa khamsa? 5. Tis'a 9. Belajar ya dikit-dikit mengenal bahasa Arab. 8 sab'a. Sama kayak hari lah. Ahad, hari per Senin. Senin itu 2, Salata 3, Khamsa 5, Arba'ah 4, Rabu maksudnya 4. Tapi kalau 6 bukan Jumat ya. 6 itu sittatu asya'a, berarti 6 perkara. Apa itu 6 perkara yang membatalkan wudu? Yang pertama, kharaja minas sabilaini. Apa-apa yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya 2 jalan bawah. Apapun yang keluar dari 2 jalan bawah itu membatalkan wudu. Mau itu yang keluar kelelawar kayak bakwan, cairan, angin, pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 jalan bawah itu, depan dan belakang, itu bagian dari hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian wa naumu ala ghairi hayati mutamakkini, dan tidur atas selain bergeraknya tempat duduknya. Maksudnya tidur dengan posisi sudah bergerak, bergeser tempat duduknya. Tapi kalau tidur duduk enggak bergerak, itu belum membatalkan wudu. Tapi kalau sudah bergerak sampai jatuh, mengangkat pantatnya, bergeser pantatnya, itu sudah membatalkan wudu. Maksudnya tidur yang sudah sangat terlelap sampai enggak sadar.
Tapi kalau tidur kayak gini aja, kayak misalnya Pak D kayak gitu tidur misalnya, nah itu nggak membatalkan wudhu. Kemudian wazawalul aqli bisukari au mardin, hilangnya akal disebabkan oleh mabuk atau sakit. Hilang akal disebabkan oleh mabuk atau sakit. Mabuk dia sampai hilang akal yang batal, atau sakit, sakit gila, waras kebentur palanya tiba-tiba gila dia, maka dia membatalkan wudhu. Walamsu rajulil mar'ata, dan bersentuhan antara laki-laki dan wanita, al-ajnabiyata min ghairi hailin, dan bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang ajnabiyah, maksudnya yang bukan muhrim, min ghairi hailin, tanpa penghalang apapun. Maksudnya menempel kulit sama kulit, perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah ini yang bukan muhrim, Pak ya. Tapi kalau ada penghalang diantaranya, nggak membatalkan wudhu. Misalnya buku penghalang, nggak membatalkan wudhu. Kemudian wa mashu, dan menyentuh farjil adami, menyentuh kemaluan adami manusia, maksudnya keturunan Adam ini manusia, bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Batinil kafi itu seperti ini Pak. Yang mana batinil kafi? Yang tidak terlihat di kita itu batinil kafi. Dua telapak tangan, bagian dalam kedua telapak tangan. Kemudian wa masu khalqati duburi, dan menyentuh lingkaran dubur, ala jadidin, atas pendapat kaul Imam Syafi'i yang baru. Nah, ini harus diulas sedikit biar tidak salah paham. Ada berapa tadi Pak? Ada 6. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan bawah ya. Terus tidur sampai bergerak, berubah posisinya. Wazawal akli, hilang tergelincirnya akal karena mabuk atau sakit. Kemudian dipahami ya. Walamsu, dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah min ghairi hailin, tanpa penghalang. Memasuk farjil adami, dan menyentuh kemaluan Adam. Ya, menyentuh pun itu batal. Menyentuh kemaluan sendiri batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Bibatinil kafi. Tapi kalau begini enggak Pak ya, di punggung, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan telapak tangan, batinil kafi. Wa masukhala, dan menyentuh lingkaran dubur. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut, satu bab lagi nih. Jelas tadi ya? Ya. Kemaluan Adam, maksudnya Adam itu keturunan Adam, anak manusia, laki maupun perempuan, semua keturunan Adam. Keluar dari bawah dan atas. Dua jalan. Enggak, dua jalan itu bawah, jalan bawah.
depan dan belakang, bukan atas dan nggak ada atas. Depan dan belakang. Muntah membatalkan wudu tak? Enggak. Tidak membatalkan wudu. Muntah tidak membatalkan wudu, tapi mendatangkan najis. Ya, najis, kumur-kumur. Ya, kumur-kumur cukup selesai. Tapi kalau muntah kemudian dia enggak kumur-kumur, maka enggak boleh sholat. Kenapa? Dia membawa najis di mulutnya, harus kumur-kumur. Ya. Yang lain tentang membatalkan wudu? Ada? Kita lanjutkan tentang faslun waladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, dan yang mewajibkan ghusla. Apa ghusla? Mandi. Itu ada sittatu asya'a. Apa tadi sittatu asya'a? 6 perkara. Salah satu tasdariku fiha rajulu wa nisaa. Maksudnya yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salah satu 3 tasdariku berkumpul fiha di dalamnya rijalun wa nisaun. Nah, 3 di antaranya terkumpul pada laki-laki dan wanita. Ini untuk mandi wajib. 3 di antaranya dialami oleh laki-laki dan wanita. Wahya, dan itu adalah iltiqa'u khitanaini, bertemunya 2 khitan. Apa maksudnya? Tahu barang yang dihitan, barang yang disunat. Bertemu kedua itu. Ini bahasa halusnya. Iya, istilahnya. Ini bahasa halus ulama itu. Bertemunya mana ngomongnya ya? Nah, macam ini nah. Bertemu 2 kemaluan ya. Masuk enggak masuk? Kalau bertemu bertempel mandi dia. Mana tadi? Bertemunya 2 khitan. Wa inzalul mani, dan mengeluarkan mani. Wal maut, mati. Mati itu wajib mandi, Pak. Mandi. Yang mewajibkan mandi adalah salah satunya mati. Tapi yang mandikan yang hidup. Wasalah satu tahtasu, dikhususkan biha dengannya untuk an-nisa'u, perempuan. Tadi kan 6, 3 di antaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan. 3-nya lagi terjadi khusus untuk perempuan. Apakah itu? Haidu wa nifasu wal wiladatu. Ini penting ini. Laki-laki harus mempelajari ini supaya kalau istrinya ada masalah di bab ini dia tahu. Jangan sampai istrinya enggak tahu, nanya lakinya enggak tahu, istri mau nanya, Ustaz malu tentang apa tadi? Haid, nifas dan wiladah. Jadi ada 3 tadi. 3, ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 di antaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Apa itu tadi? Bertemunya 2 khitan. Kedua, inzalul mani, mengeluarkan sperma. 3, mati. Terus 3 yang dialami khusus oleh perempuan.
Apa? Haid, nifas dan wiladah. Apa itu haid? Haid itu darah yang keluar setiap bulannya. Minimal paling cepat itu sehari semalam. Kemudian paling lama itu 15 hari. Lebih daripada itu bukan haid, tapi istihadah namanya. Nah, istihadah ini kadang disalahartikan sebagai haid. Padahal istihadah itu bukan haid, tapi tetap dia harus puasa dan sholat. Paham Pak ya maksudnya Pak ya? Dilihat dari kebiasaan istri atau perempuan, haidnya itu berapa lama biasanya. Misalnya seminggu, tiba-tiba kok lebih dari seminggu. Nah, itu namanya istihadah. Dia wajib sholat dan wajib puasa tetap. Tapi caranya dia bersucinya seperti orang kena sul baul yang kita bahas kemarin, yang rembes terus. Dia bersucinya, berwudunya ketika azan dikumandangkan, ketika telah masuknya waktu sholat, baru dia pakai pembalut lah, dicuci kemudian pakai pembalut, kemudian berwudu sholat. Gimana kalau netes? Itu di ma'fu anhu. Paham ya apa itu istihadah? Apa istihadah Pak? Istihadah adalah sesuatu yang keluar di luar daripada kebiasaan tiap bulannya. Ya, kasih tahu istrinya nanti, ini kok ini udah lewat biasanya sekian, enggak sholat, enggak puasa. Siapa yang dosa Pak? Suaminya. Kemarin Ustadz bahas itu. Iya, itu istihadah Bu. Nah, gimana caranya? Lupa, saya tidur. Jadilah yang penting ke taklim. Penting ini ya. Kemudian apa tadi? Wa nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Itu masa maksimal paling lama itu 60 hari. Lebih dari 60 hari itu juga disebut istihadah. Tapi ada perempuan nifasnya itu enggak lama, ada yang sehari atau 3 hari. Ada yang enggak sama sekali, yang jalur melahirkannya lewat sesar. Akhirnya gimana? Hitungan dalam 24 jam kalau dia enggak keluar, maka dia wajib mandi besar, mandi wajib. Dan wiladah karena melahirkan, wajib mandi karena melahirkan. Dengar ya, kalau dia melahirkan dalam keadaan masih nifas, dia tidak wajib mandi. Tapi kalau dia melahirkan tidak mengalami nifas, maka dia wajib mandi karena melahirkan. Paham sampai sini? Apa perbedaan wiladah dan nifas? Wiladah itu apa tadi? Wiladah itu melahirkan artinya. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ini harus saya ulang terus karena cukup penting untuk bapak-bapak. Ini sebenarnya masalah haid itu tidak perlu perempuan, laki-laki yang harus lebih detail. Karena laki-laki akan ngajarin istrinya nanti. Macam mana orang haid, sholatnya orang haid. Nah, Pak ya, perhatikan baik-baik. Istri ketika dia haidnya jam 1 siang, sedangkan azan sudah dikumandangkan, dia masih sibuk masak, kemudian
ketika dia mau masuk kamar mandi, mau masak, tiba-tiba haid, itu dia wajib mengganti sholat yang ditinggalkan, mengkodok sholat yang ditinggalkan. Perhatikan itu Pak, dosanya istri adalah dosanya suami, karena kebodohan suami masuk semua. Ya, perhatikan baik-baik, bahas sama istri di rumah. Kemudian permasalahan haid lagi. Kalau istri biasanya 1 minggu haidnya, kemudian beberapa bulan, masuk bulan ke-7, tiba-tiba haidnya bertambah. Bertambah berapa contohnya? Berapa hari kira-kira? Lebih dari biasanya. Nah, lebih dari biasanya itu bukan haid, itu penyakit yang disebut istihadah. Gimana dia tetap sholat, wajib sholat. Gimana sholatnya tadi? Ketika masuknya waktu sholat, kemudian dia membersihkan dulu areal itu dari najis, kemudian ditutup pakai pembalut kah, pakai kapas kah. Tapi hati-hati kalau puasa, nggak usah disumpal. Kalau lagi puasa disumpal masuk, batal puasanya. Maaf ya, agak ekstrim, harus detail ini. Ini bab haid. Kemudian nifas tadi, boleh nggak kita melahirkan dalam keadaan nifas dia mandi besar? Boleh nggak? Ayo jawab. Boleh. Tapi masih dalam keadaan nifas. Tidak boleh. Haram hukumnya ketika melahirkan dalam keadaan nifas. Setelah melahirkan kan ada nifasnya kalau normal, maka dia haram untuk mandi besar. Kenapa? Mandi besar itu untuk mengangkat hadas besar, dan hadas besar tidak akan terangkat ketika nifas masih berjalan. Paham ya? Tunggu selesaikan nifasnya. Bisa dimengerti? Bisa diulang nggak ini kira-kira? Pak? Ya. Jadi dia kalau perempuan itu sudah haid tadi, nggak nifas tadi, sudah mereka maksudnya itu apa namanya? Menopause maksudnya? Iya. Pertanyaan apa? Jadi oh gitu. Bukan wajib mandi atau enggak? Ya, menopause sudah cukup. Menopause ya, kalau nggak ada penyebab dia mandi wajib, nggak apa. Tapi kalau bertemunya 2 kelamin masih tetap, orang menopause masih tetap mandi wajib. Kalau ada salah satu yang tadi bertemunya 2 kelamin, terus inzalul mani wal maut, kemudian dia mati. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Nanti sampaikan di rumah, harus bisa diulang. Sekali lagi kita ulang biar Bapak bisa mengulang di rumah ya. Yang mewajibkan mandi manusia di muka bumi ini ada berapa? 6. 3 diantaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Apa itu? Bertemunya apa tadi? 2 khaitan, bertemunya kemaluan. Kemudian
keluarnya sperma atau mani terus mati. Ini wajib. Nanti kalau orang baru masuk Islam, nah itu sunnah bagian. Ada juga, ada 10, ada 17 mandi sunnah. Waitisyalu masnadu sab'ata syara. Nah, ada 17 perkara mandi sunat. Nanti mandi sunat itu. Habis mati tadi, udah mati ya. Terus 3 terjadi khusus pada wanita. Yang pertama haid, terus nifas dan wiladah. Apa itu wiladah? Melahirkan. Pintar. Jadi kalau nunggu wiladah dan dia dia melahirkan tanpa mengalami nifas, maka dia wajib mandi karena melahirkan. Contohnya yang lahirin tidak normal itu sesar tuh kadang-kadang enggak ya, ada sedikit tapi kadang-kadang enggak nyampe 1 hari. Ya, kemudian nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Masa paling lamanya adalah 60 hari. Haid itu adalah darah yang keluar setiap bulannya. Baunya beda. Kemudian paling cepat sehari semalam, paling lama 15 hari. Ini kalau ibu-ibu pasti banyak nanya nih. Bapak-bapak nggak mau nanya ini. Gimana kalau haidnya putus-putus? Perasaan udah nggak ada lagi. Boleh nggak sholat? Nggak kepikir bapak-bapak mau nanya gitu ya? Ya sudah, nanti ibu-ibu aja nanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Nggak usah banyak-banyak. Yang penting bapak ingat, nyambung, sampaikan sama istri di rumah. Ada pertanyaan lain nggak? Kami dulu di pondok itu disuruh benar-benar ketat, sampai warna-warnanya harus ditahuin, sampai baunya pun itu harus diketahui. Kenapa? Ya, perempuan itu nggak mungkin nanya sama ustadznya, malu. Jadi bapaknya harus benar-benar getol itu. Ayo boleh pertanyaan bebas, silakan. Bismillah. Itu pada saat apa? Putus-putus enggak? Langsung ya, kalau masih iya. Kalau masih di waktu-waktu biasanya seminggu kan. Kalau di masa-masa itu masih tetap haid namanya. Masih tetap haid. Tapi kalau di luar daripada masa kebiasaan, misalnya biasanya seminggu, ini lebih dari seminggu, maka itu bukan haid, penyakit. Ciri khas darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman dan baunya beda dengan darah. Baunya tidak seperti darah. Baunya khas, nggak enak maksudnya baunya. Ya, jangan dicium pula. Nanti ini khusus untuk peneliti di bidang fikih, mereka harus jelas dari warna, bentuk, dan panas. Itu panas, itu darah haid itu panas. Ya, bukan nyuruh bapak-bapak nyiumnya ya, megangnya atau meneliti. Ini sudah diteliti oleh para ulama. Yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara satu darah dengan kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang kampung kita, orang yang mencintai kita, teman-teman kita, orang yang mengenal kita maupun tidak mengenal kita. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan kekalkan hidayah yang ada dalam kita, dan Allah tambahkan keimanan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran saudara kita di Palestina, beri bantuan yang hebat, disyahidkan yang mati di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan perjuangan mereka di sana, berikan kemudahan-kemudahan. Sakitnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedihnya Allah hibur dengan surga. Semoga mereka di sana yang mati masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan perjuangan mereka dan menangkan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan cinta, ya Allah. Matikan kami semua dalam keadaan Allah telah mengampuni kami. Matikan kami semua setelah sempurna cinta kami kepada Engkau, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.